Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 sudah tiba di PT Dela Cemara Indah. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Bapak Renzi sebagai General Manager, dan tujuan kami wawancara adalah untuk memenuhi mata kuliah Entrepreneurial Leadership and Organization. Saksikan kami ya. Jadi selamat siang Bapak Renzi. Yes, siang. Ya. Jadi sini kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah yang entrepreneurial leadership and organization. Jadi sini secara garis besarnya itu lebih ke cara perusahaan ini memimpin karyawan-karyawannya seperti itu. Oh, siap. Jadi terkait leadership ya. Yeah. Jadi yang namanya di DCI itu ada yang namanya WLP, Working Lab Plan. Jadi yang namanya leadership di sini dikategorikan, kan di DCI itu ada operator ya, operator atau staff atau admin, atasnya leader. Dari atas setelah leader ada yang namanya supervisor. Setelah supervisor ada yang namanya manager. Setelah manager ada yang namanya general manager. Setelah general manager ada yang namanya direktur atau director. Barulah ke presiden direktur. Nah, maksudnya level leadership di kita adalah mulai dari leader. Mulai dari leader sampai ke presiden direktur adalah leadership bahasa di kita. Nah, bagaimana cara mendevelop leadership gitu kan ya? Di kita ada yang namanya training soft skill. Jadi kita trainingkan. Nah, leadership itu wajib menguasai 4 kompetensi. Yang namanya leadership ya, yang pertama adalah perannya leader. Harus tahu nih perannya leader saya itu apa aja sih, ada materinya, materi peran leader. Yang kedua, namanya leader itu wajib efektif komunikasi. Komunikasinya baik, ya kan ya. Terus yang ketiga ada yang namanya Toyota Job Interaction. Mampu mengajarkan standarisasi yang dikerjakan oleh operatornya. Dan wajib bisa mempengaruhi orang. Kan namanya leader kan harus bisa mempengaruhi membernya kan. Yuk kita kerjain hari ini ABC. Nah kan tugasnya leader bisa mempengaruhi itu ya, tim membernya ya. Nah yang keempat adalah leadership. Jadi ada materinya yang namanya leadership. Jadi bagaimana cara seorang leader membimbing lalu mengarahkan tim membernya untuk mencapai target seperti itu. Nah lanjut, Bapak kan di sini dianggapnya seorang leader kan? Yes. Nah berarti Bapak punya banyak staff dan karyawan gitu di bawah Bapak. Yeah. Bagaimana Bapak tuh bisa membuat mereka memiliki satu tujuan dengan Bapak gitu? Siap. Jadi kebetulan ya saya salah satu leader yang ada di DCI untuk mendevelop semua tim member saya. Yang pertama harus mengetahui karakteristiknya. Jadi karakteristik seseorang itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya visual. Kadang orang tuh kita omongin gak ngerti-ngerti, tapi gimana kita kasih video, kita kasih gambar, siap komandan ngerti ya, kan beda. Nah kita harus tahu dulu nih karakter member saya lebih kemana, ke visual apa-apa gitu kan ya. Yang ke satu visual, mengenali karakter ya. Kedua ada yang namanya auditory. Dengan saya ngomong dia langsung siap komandan, paham, jalan. Ya, kalau tadi orangnya harus pakai gambar tuh, pakai gambar, pakai video, barulah dia langsung paham. Kalau yang kedua nggak usah pakai gambar, saya ngomong aja langsung ngerti. Oke Pak, paham, saya kerjakan. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Ada yang harus kita desain dulu, kita contohin. Nih kerja tuh harus gini ya, ini 1, ini 2, ini 3. Paham ya? Nah, setelah saya contohin baru dia ngerti. Ya, nah kalau orang yang visual sama auditori bodo amat. Ya, karena dia tuh kadang kalau kita kasih gambar juga dia nggak ngerti. Kita omongin juga dia nggak ngerti. Tapi giliran kita contohin, nah ini Pak, oke saya kerjain. Nah, jadi yang pertama tuh itu, kenali dulu karakteristik tim member kita. Kadang namanya kita bisa mempengaruhi orang kan kalau kita udah tahu karakternya enak ya. Kita katakanlah si A, oh si Ahmad tinggal diajak nonton video yang saya harus kasih ke dia langsung paham. Oh si B mah nggak bisa, harus dicontohin dulu baru
mau jalan. Oh kalau si C mah enggak, ngobrol doang juga dia langsung paham. Nah itu yang ke-1. Kalau yang lainnya sih nggak ada. Yang ke-1 itu dulu apa kayak membaca karakteristik. Nah karakteristik ada 3 poin. Berarti lanjut ke pertanyaan kedua, kan tadi kan Bapak kan sudah mengenali personality masing-masing Yes. agar mencapai satu tujuan. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti ya ada 1 atau 2 kasus kayak udah dikenalin kayak segala macam biar satu tujuan tapi malah ada yang melenceng dari tujuan Yes. gitu. Nah, itu cara Bapak menanggapinya gimana sih, Pak? Nah jadi yang namanya inkonsisten ya, namanya orang kan kadang setelah kita kasih tahu ada yang langsung ngerti, ada yang langsung mengerjakan. Nah kadang kan ada juga yang tadi ya udah dikasih pengertian, udah diajarin, tapi ternyata tidak mau kerjasama juga ya. Nah itu kalau di kita ada yang namanya coaching, counseling. Ya, jadi di coaching dulu nih, diajak ngobrol berdua. Masalah kamu sebetulnya kenapa nih? Kan saya sudah ajarkan tadi dengan 3 karakteristik gitu kan, tapi kok nggak ada satupun yang kamu lakukan gitu kan ya. Nah itu namanya coaching. Jadi kita panggil face to face gitu kan ya. Nah dia biasanya di situ akan jujur. Oh mohon maaf Pak, saya ternyata masih ada masalah ini, ya kan? Nah itu fungsinya yang namanya coaching. Ya, nah lalu yang keduanya konseling. Nah konseling itu lebih kita mentoring. Ya udah, kamu sekarang mau ngejalanin ya? Oh mau Pak. Oke ya, saya akan pantau kamu selama 1 sampai 2 minggu. Nah itu namanya adalah konseling atau mentoring. Ya, dengan tanda kutip orang-orang yang tidak bisa mengikuti aturan kita. Ya, caranya tadi coaching, konseling, dan mentoring. Seperti itu. Nah, pasti di sini ada anggota Bapak kalau misalnya Bapak bilang, "Yo ya kayak gini." Ada yang bilang, "Enggak, Pak, itu enggak bagus." Itu kan. Nah, bagaimana tuh cara Bapak ngatasin itu gitu loh atau cara Bapak menerima hal tersebut gitu. Baik, siap. Jadi yang namanya, jadi gini ya, ada yang namanya improvement, ada yang namanya inovasi. Ya, nah pada saat improvement itu biasanya lahirnya dari operator kita. Kita ada yang namanya member voice. Jadi kan saya kerja nih, tapi saya punya kesulitan. Aduh Pak, ngambil ini kejauhan nih, gitu kan ya. Tolong deketin dong Pak. Nah itu adalah namanya member voice. Jadi kita itu wajib membantu member kita yang punya kesulitan. Biasanya satu minggu itu sekali operator dikasih form, kamu punya kesulitan apa, tolong ditulis di situ. Nanti saya akan analisa, benar nggak sih kesulitan kamu? Ya, nah saya selaku atasan wajib mendengarkan keluhan bawahannya. Karena kan masa kita ingin mencapai target sama-sama, tapi keluhannya diabaikan, nggak bisa. Nah itu yang terkait improvement, ada yang namanya member voice. Ya, kadang oh ini mah nggak jauh, emang tempatnya di sini menurut saya, padahal menurut si pelaksana jauh Pak. Nah akhirnya saya selaku leader atau saya selaku pimpinan saya akan datang langsung saya trial. Oh iya bener kamu jauh, oke deh saya deketin ya biar kamu kerjain lebih cepat, lebih bagus. Nah itu kewajiban saya itu adalah mendengar suara-suara dari member saya. Untuk apa? Untuk perbaikan. Nah untuk yang kedua ada yang namanya inovasi. Kalau inovasi lahirnya dari saya, top down. Ini saya punya inovasi nih, kamu nulis manual terus, sekarang saya mau pakai otomatisasi deh gitu kan ya. Gimana kira-kira mau nggak? Nah biasanya saya diskusi 2 arah sama member saya. Oke Pak, kita sama-sama observasi ya, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kelebihannya apa dengan adanya inovasi ini. Nah jadi kita pun selaku pimpinan gitu kan ya, wajib memikirkan member kita. Kalau inovasi kan ke arah lebih baik, berarti kan satu step lebih baik kalau inovasi kan ya. Nah itu idenya dari saya, tapi pada saat mau diimplementasi tetap kesepakatan. Khawatirnya apa yang ada di ide saya nggak make sense dengan pekerjaan aktualnya. Nah jadi yang bedanya gitu ya. Kalau improvement atau perbaikan lahirnya dari
tim member saya ke saya idenya. Tapi kalau yang inovasi dari saya ke bawah. Tapi tetap pada saat mau melakukan sesuatu kesepakatan. Oke ya, kamu sepakat ya, ini plusnya ini, minusnya ini, kita sepakat pakai yang ini. Setelah sama-sama sepakat baru dijalankan. Seperti itu. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya itu kan tadi kan Bapak udah jelasin kayak udah banyak metode, ada konseling, pendekatan, design Yes. improvement gitu-gitu. Nah, berdasarkan gaya kepemimpinan seperti itu, kira-kira ada dampak tersendiri nggak sih Pak bagi ke produktivitas perusahaannya? Sama ini kan kalau untuk leadership-nya berarti ini kan kayak positif semua ya Pak. Nah, menurut Bapak dari dengan cara kayak gini itu ada kelemahannya juga nggak sih Pak dengan cara kepemimpinan seperti ini? Jadi yang namanya kepemimpinan itu kan secara kategori ada 5 kategori ya. Ya. Ada karismatik, ada otoriter gitu kan ya, Iya. dan lain-lain. Iya. Nah, bila mana kelima item leadership ini dijalankan, itu tidak akan ada kendala. Tapi kadang masalahnya itu kita sebagai pimpinan tidak yang jadi masalah itu tidak mengetahui masing-masing pengetahuan 5 kategori tersebut. Kadang rata-rata kebanyakan jadi otoriter. Pokoknya saya mau A, harus A. Nah gitu kan ya. Padahal yang dibutuhkan saat itu adalah karismatik. Kategori karismatik yang harus kita terapkan. Karena yang namanya karismatik kan kayak tadi, yuk dengerin keluhannya member kita gitu kan ya. Terus setelah didengerin kan otomatis sama-sama sepakat kita jalani. Nah problemnya adalah si leader itu sendiri belum bisa memposisikan kapan kita harus otoriter, kapan kita harus karismatik. Seperti itu masalahnya. Nah, untuk yang terakhir ini, nah Bapak banyak kan cara ngajarnya. Nah, Bapak tuh belajar dari siapa sih awalnya gitu? Jadi yang pertama perbedaan ya saya jelaskan dulu perbedaan antara perusahaan Jepang dengan perusahaan lokal. Namanya perusahaan Jepang itu punya mother company utamanya di Jepang gitu seandainya ya. Nah mereka kan bisa tukar ilmu, tukar informasi kan enak tuh punya mother company ya. Nah kebetulan Dela Cemara ini kan tidak mempunyai mother company khusus 100% perusahaan lokal. Ya, nah belajarnya dari mana? Yang pertama belajarnya adalah dari customer kita. Jadi setiap ada masalah kita tuh kadang konsultasi sama customer. Ini gimana sih ada masalah ini Pak? Saya pengen belajar dong. Nah biasanya customer akan bantu kita. Yang ke satu itu dari customer kita ya. Terus yang kedua adalah ya dari konsultan yang bergerak di bidang development. Ya kan ada banyak ya, ada A, ada B, ada C. Nah yang biasanya saat ini kerjasama dengan DCI adalah namanya ISQ. Kadang kita kalau mau ngedevelop orang, terus mendevelop karyawan kita yang mau pensiun, gitu kan ya. Kalau di Bandung kita terakhir mendevelop orang, gitu kan ya, pakai development konsultannya yang swasta, Delekarnaji namanya. Nah, jadi ada 2 poin, satu ke customer kita, satu ke konsultan yang bergerak di bidang development. Seperti itu belajarnya. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Rensi sudah berkenan untuk diwawancarai. Sekian. Siap.